我们最近也考了呢，就是上节课就我也了，从就我是对这个这一那边小了，创造了大概都是小学的是中学前面的都是帮这个事情很不得不这个小姐就不行，创造了前期没写到不行谁一些没记一些我见嘛的么把这就叫啥分钟过去了呗，个的书个的了，抄着了。早早我的这下把他就是让过去说给我就是那个叫他们这个这样子请我社区布置中心没多少人的新的这个上届新的面的保安这个那么多新的，就不知说新年的你上把的累积了，记得我其实通过台北学习过了过都说新到时候新阶段的累就是这个经济了都是全那么的这个经济了。那么这边是个经济了，这边一些是叫我经济了，就是多不到就这个经济了，突击新就明白经济。等这到了给把经济了，就是这些等到这把经济了，就说经济了，就说是，OK，so Jadi hari ini kita akan bersama-sama membaca beberapa bagian dari teks Utara Tantra, yaitu sifat alami, sifat dasar, atau sifat kebudayaan. Di mana teks ini telah kita pelajari tahun lalu, sekitar 6 atau 5 bulan yang lalu, dan tahun ini kita berencana untuk melanjutkan pembelajaran dari tahun lalu. Jadi Rinpoche berharap tahun ini pembelajaran ini bisa diselesaikan. Tahun lalu, alasan Rinpoche mengadakan kelas intensif ini adalah karena beberapa tahun yang lalu, Erika telah menyelesaikan beberapa pembelajaran teks penting seperti teks dari J. Gampopa, kemudian dari Shanti Dewa mengenai jalan Bodhisattva, dan beberapa pembelajaran serius Buddhis lainnya. Kemudian Erika juga telah menyelesaikan latihan pendahuluan yang disebut sebagai ngondro. Maka Rinpoche mengatakan kepada Erika bahwasannya jika dapat mempelajari Utara Tantra, maka akan menjadi jauh lebih baik. Kemudian di samping mencoba untuk mengajar kepada Erika, beliau juga berpikir akan lebih baik jika sahabat Dharma lainnya bisa turut bergabung dalam kelas intensif ini. Maka dari itu tahun lalu kita mempunyai 45 peserta yang bergabung dengan kelas intensif Utara Tantra. Ini adalah rencana lanjutan, jadi kita akan menyelesaikan pembelajaran Utara Tantra ini, di mana tahun lalu telah dipelajari setengahnya, dan setengah lagi yang tertinggal akan kita pelajari tahun ini. Jadi kali ini Rinpoche mengatakan banyak sekali orang yang bergabung, dan beliau akan kembali membacakan transmisi. Kemudian mungkin di hari ini ya, dan di sesi hari Kamis yang akan datang akan sedikit melakukan kilas balik atas pembelajaran yang telah dilakukan tahun lalu. Jadi akan dilakukan kilas balik secara singkat. Setelah itu maka kita akan melanjutkan ke bab ataupun bagian yang selanjutnya. Maybe nice for some other Dharma friends also join. So we did a class in the Medan, but we had 20, 30 people, 30 or 40 people last year. Continued. So this is plan is continue halfway, half left from last year. But I think now this year, this time, also many friends join now. So I definitely going to read all reading transmission of the root text for everyone from beginning to, and then maybe today and next session, 2 sessions, we kind of do a review a little bit. We can, I think it's will take too long to go through whole detail again, but kind of shortly, let's say, briefly, some kind of what do you call a review or something. So we
Yeah. Then after that we continue the other chapters. Long time ago. Jadi di zaman dahulu di kalpa yang begitu lama sebelumnya ada seorang Buddha di mana pada saat itu ada ribuan pengikut Buddha. Jadi pada masa kalpa tersebut seorang Buddha meramalkan bahwasannya di masa yang akan datang, tentunya di kalpa terang bukan di kalpa gelap ya, akan ada seorang Buddha ya. Jadi pada saat itu Buddha di kalpa tersebut meramalkannya bahwasanya di masa kalpa yang akan datang ya akan ada seorang Buddha yang mengajarkan ajarannya. Jadi dari kalpa tersebut Buddha yang mengajarkan ada banyak sekali Buddha, namun Buddha Sakyamuni sebagai Buddha keempat ya pada masa kalpa saat ini. Jadi Buddha pertama dari masa kalpa saat ini adalah Buddha Kassapa dan Buddha Sakyamuni adalah Buddha yang keempat. Jadi ketika pengajaran Buddha Kassapa menghilang, maka pengajaran Buddha Sakyamuni akan muncul. Di mana ketika pengajaran dari Kassapa menghilang ya, Buddha Sakyamuni ya dari alam Tusita akan mengambil kelahiran terakhirnya, dan dari Tusita beliau akan menahbiskan ya pewaris beliau untuk berdiam di Tusita. Jadi pada saat itu Buddha Maitreya atau Bodhisattva Maitreya dikukuhkan menjadi wakil ya atau mewakili menjadi representatif dari Buddha Sakyamuni. Jadi Buddha Sakyamuni sebelum mengambil kelahiran terakhirnya memindahkan mahkota yang ada di kepala beliau kepada Buddha Maitreya. Kemudian beliau mengambil kelahiran di Jambudwipa, memasuki rahim dari ibunya yaitu Ratu Mahamaya, kemudian tumbuh besar dan beliau belajar dari berbagai guru Brahma hingga akhirnya beliau melatih meditasi selama 6 tahun dan pada akhirnya beliau mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, India. Setelah itu ya Buddha sesaat setelah mencapai pencerahan ya Buddha berkata, "Saya menemukan sesuatu hal yang mendalam melampaui elaborasi, sebuah cahaya jelas yang berkilau, yang tidak diciptakan, fenomena yang tak diciptakan. Jika saya membagikan hal ini, maka tidak akan ada orang yang memahaminya. Maka dari itu, saya lebih baik untuk diam dan tidak mengajarkan hal ini kepada orang lain." Maka dari itu Buddha ya setelah mencapai pencerahan, beliau selama 45 hari ya diam ya tidak mengajar hingga para Brahman memohon kepada beliau. Setelah para Brahman memohon kepada beliau pergi ke Varanasi. Pada saat itulah beliau mengajarkan ajaran pertamanya kepada 5 siswa utama, dan itulah yang disebut sebagai 4 kebenaran mulia. Setelah itu pengikut beliau ya pengikut Buddha Sakyamuni semakin banyak dan berkembang dan menjadi sangat besar sekali dan menjadi komunitas sangga yang sangat besar. Dan pada saat yang sama beliau juga menjelajahi India dengan berjalan kaki, bertemu dengan berbagai jenis orang dan sebagainya, dan beliau pergi ke Rajgir yaitu di Bukit Gijakuta mengajarkan Prajna Paramita ataupun kesempurnaan kebijaksanaan. Setelah itu ya beliau juga mengajarkan kepada manusia dan yang bukan manusia. Bahkan beliau pergi ke Tawatimsa yaitu alam 33 dewa, di mana tujuan utama beliau pergi ke sana adalah untuk membebaskan ibunya, memberikan pengajaran dharma kepada ibunya. Buddha mengajarkan Buddha telah memutar 3 siklus roda dharma. Yang pertama adalah roda dharma diputar di Varanasi, yaitu ketika Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Kemudian di Rajgir itu adalah pemutaran roda dharma yang kedua, di mana Buddha mengajarkan tentang Prajna Paramita ataupun kesempurnaan kebijaksanaan. Kemudian roda dharma yang ketiga diputar di berbagai tempat dan berbagai jenis pengajaran, salah satunya seperti Lankawatara atau Dharanishwara Sutra dan sebagainya.
said something like that, and the 45 days remained silence. After that, Brahman, Indra, and then the humans and the non-humans all requested Buddha to turn Dhamma wheel, and then went to Varanasi, and they taught Banarasi to the 5 disciples, taught Four Noble Truths teaching. And then afterwards, more and more followers followed Gautam Buddha, and became a huge sangha. And at the same time, so Buddha traveled around India by walk, and different places people also taught to different people, especially in Rajgir, Vulture's Peak. There, Buddha taught Prajna Paramita, the teachings taught there. And then after that, like Buddha's many different places taught to people, humans and non-humans, and including 33 the Deva realm, right? Went to for purpose to liberate, for purpose of liberating his mother there, and went there also giving teachings and so on. That some Buddha taught. There's the first Varanasi one. Some traditions they count all these 3 different circle of Buddha's teachings. Varanasi one is as a first circle, and Rajgir, Prajna Paramita mainly, is the second circle, and then third circle of teachings is indefinite, but several different places around taught many sutras, including what Lankavatara, Dharani Shwara, and so on. Many of those sutras taught. After Buddha passed to Parinirvana. Setelah Buddha mencapai Mahaparinirwana, para pengikut Buddha mengadakan sidang sangga atau konsili sangga, di mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan segala ajaran Buddha, kemudian menuliskannya ke dalam bentuk teks-teks suci. Sidang sangga ini dilakukan sebanyak 3 kali, di mana sidang sangga yang pertama diketuai oleh Mahakasyapa yang diikuti oleh para arahat, termasuk Ananda. Dan sidang sangga ini diadakan sebanyak 3 kali. Pada saat itu, segala pengajaran hanya dikumpulkan dari para Shravaka. Sedangkan para penganut Mahayana mempercayai bahwasannya mereka juga akan melakukan konsili atau sidang sangga, di mana mereka mengumpulkan para bodhisattva seperti Vajrapani, Manjusri, Avalokiteshvara. Jadi sidang sangga yang dilakukan oleh para pengikut Mahayana bukan hanya melibatkan para Shravaka, tapi mereka juga melibatkan para bodhisattva pada sidang sangga mereka. But at the same time, the Mahayana, these sutras, teachings that believe that time is no. Also reconcile together, brought together, put together by not followers of Shravaka, but the Bodhisattvas, or like I said, Maitreya, Ashvara, and Vajrapani, Manjusri. So Manjusri and those bodhisattvas, the conceal. What do you call it? Reconcile or conceal? What? Conceal. I don't know. Conceal. In Indonesia we call sidang sangga. Fridangsa. Sidang sangga. In Indonesia we call it sidang sangga. Oh,
Okay, let's use the Indonesian word here. Tidang Sangha is by those bodhisattvas. So the later, yeah, sometime yeah, but okay, so the Buddha, even after Buddha passed away, so Setelah many Buddha meninggal atau memasuki Mahaparinirwana, ratusan tahun ajaran Buddha dijaga dengan baik dan dipraktekkan oleh banyak pengikut, oleh banyak arahat dan arahat-arahat hebat, bahkan menemukan sutra-sutra baru dari wilayah yang baru, baik dari manusia maupun yang bukan manusia. Kemudian makna dari pengajaran-pengajaran tersebut juga dibuat sedemikian rupa agar bisa diakses oleh pengikut-pengikut umum, dan kemudian mereka juga melakukan atau membuat pengajaran-pengajaran khusus seperti di Universitas Nalanda atau di Nalanda Monastery. Jadi mereka seperti Nagarjuna yang mendirikan pandangan Mahayana, kemudian membuat teks-teks tersebut teks-teks yang sulit menjadi mudah untuk dipahami. Sama seperti Asangga, di sini kita tidak akan menceritakan lagi tentang Asangga karena kita di 12 pertemuan tahun lalu kita telah menceritakan kisah ini. Asangga melatih diri, melakukan latihan selama 12 tahun, melakukan berbagai latihan sadhana untuk bisa bertemu atau melihat Buddha. Di akhir latihannya, akhirnya beliau mampu untuk melihat Buddha Maitreya, kemudian pergi ke surga Tusita dan berdiam di sana selama 53 tahun usia manusia. Kemudian dari Tusita beliau membawa 5 kitab ke alam manusia. Salah satunya adalah ornamen realisasi, ornamen sutra, dan di antara 5 kitab yang dibawa, salah satunya adalah Uttara Tantra yang menjelaskan makna definitif dari ajaran Buddha. And so that time, Asangha, 12 years. This is a story. Probably you have heard Asangha story. I'm not going to tell the whole story, so we don't have time. But anyway, 12 years, Asangha pray or did how to say practice, sadhana to see Buddha. Finally, in the 12 years, then after 12 years practice, and then he being able to see Maitreya Buddha and the blessing with the powerful Maitreya Buddha, he went to Tushita realm for 53 years or something, 53 human years. Stayed received from Maitreya 5 treatises. One, first one is a commentary, ornament of Montoji, realization, and then there's the ornament of a sutra, and then there are the other 2. Anyway, 5. Then so among the 5, this among the 5, there's this one of the. This is the one of the 5 treatises, Uttara Tantra, that is explains. Uttara Tantra is Maitreya Buddha teachings that explains especially the definitive meaning of Buddha's teachings. So it's the basic foundation of the content is the Buddha nature. Start from Buddha nature is Basic of what? Teaching about definitive meaning. Anyway, just teaching about the definitive meaning, and then you can translate and later I'll continue from there. Buddha's teachings,
Ajaran Buddha bisa kita kelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah yang mengandung makna definitif dan yang kedua adalah mengandung makna interpretif. Jadi interpretif ya diajarkan oleh Buddha dengan cara yang spesifik dengan alasan khusus ya, tidak secara langsung menunjukkan kepada makna definitifnya. Seperti yang pertama kali Buddha mengajarkan tentang karma, harus menjadi orang yang baik, harus mengakumulasi kebajikan, 4 kebenaran mulia. Kemudian Buddha juga mengajarkan tentang tanpa aku ataupun anatta. Kemudian setelah itu Buddha mengajarkan Prajnaparamita atau kesempurnaan kebijaksanaan pada siklus kedua ajarannya, bukan hanya mengajarkan tentang tiada aku, namun Buddha pada saat itu mengajarkan bahwasanya semua fenomena adalah sunyata atau kesunyataan. Setelah itu di siklus ketiga ya, siklus ketiga ini adalah seperti kesimpulan dari seluruh ajaran Buddha yang mengandung makna interpretif yang Buddha ajarkan dengan daya upaya terampil agar mereka yang mempelajarinya bisa memahami dan mendekati pada makna definitif. Jadi Buddha mengajarkan berbagai jenis sutra yang berbeda dan berbagai sutra yang berbeda tersebut juga dicantumkan di dalam buku Uttara Tantra ini. Ya, jadi sutra-sutra tersebut mengandung makna definitif. Kemudian Buddha Maitreya, Buddha Maitreya telah mengajarkan seluruh makna dari 20-30-an sutra yang ada di dalam buku Uttara Tantra ini. Jadi kitab komentar ini ya ditulis atau disusun oleh Buddha Maitreya. Jadi ini adalah makna definitif dari ajaran Buddha, di mana ini bisa kita pertimbangkan sebagai ucapan Buddha sendiri atau sabda Buddha sendiri. Jadi sabda Buddha kita katakan sebagai sutra. Jadi Buddha Maitreya ya, mengapa? Karena Buddha Maitreya di Tusita, di alam Tusita merupakan representatif ataupun mewakili dari Buddha Sakyamuni. Kemudian sebelum Buddha Sakyamuni mengambil kelahiran terakhirnya, beliau memberikan mahkotanya kepada Buddha Maitreya. Jadi Buddha Maitreya sebenarnya di masa waktu yang sudah begitu lama telah tercerahkan, namun untuk menjadi seorang Buddha historik ya, beliau harus terlahir di alam manusia dan saat ini sedang menunggu giliran dan beliau menjadi seorang bodhisattva ya, berdiam di surga Tusita. Jadi Jamgon Lodro Taye ya mengatakan bahwasanya ini adalah sabda Buddha sendiri. Namun Buddha Maitreya dirinya mengatakan ini adalah sebagai kitab komentar. Jadi buku Uttara Tantra atau teks Uttara Tantra Shastra ini kita katakan sebagai Shastra yang artinya adalah kitab yang merupakan komentar ya, komentar dari Sutra Mahayana, bukan sutra biasa. Namun di sini mengandung makna definitif yang merupakan ajaran tertinggi. Can be considered as one hand can be considered as Buddha's own word, Buddha's teachings. As sutra, sutra means Buddha's own word, right? Because as before I mentioned that Maitreya Buddha in the Tushita realm as Buddha give him empowerment as he is a representative of the give his crown to Maitreya Buddha. And also Maitreya Buddha actually reality is many countless years ago already enlightened, but as in order to become a future historical Buddha, and right now is as the form of Bodhisattva in Tushita realm. Right? So anyway, this can be counted as a sutra. And here in the commentaries in Jungo Lutto, they mentioned that Buddha's own words. But this, according to Maitreya Buddha himself, expressed this is a commentary of the Uttara Tantra Shastra. Shastra is the treatise. It is a commentary. Yeah. So meaning it's commentary of the Mahayana Sutras, not
only sutras, but the top sutras that expressed definitive meaning, very higher, deepest, and the highest kind of the meaning of teachings. Some commentators mentioned that this Uttara Tantra Shastra, Maitreya Buddha, written when during my battery, low battery. It's okay. I have to get prepared. My phone is low battery. Myself is a low battery. So today low battery. I must apologize to everyone. Low battery. Huh? Cannot be, because 65% is waiting. So some commentators Namun beberapa komentator menyampaikan bahwasanya sutra ini ditulis oleh Buddha Maitreya pada saat konsili Sangga Mahayana, dan sutra ini dikatakan ditulis dengan makna khusus ditujukan kepada Asanga. Jadi Asanga membawa sutra ini ke alam manusia dengan 5 kitab yang lainnya. Di antara 5 kitab tersebut, 3 di antaranya diajarkan secara terbuka oleh para master Nalanda, kemudian 2 lainnya, salah satunya adalah Uttara Tantra, dan yang lainnya ya, 1 lagi diajarkan secara oral ya, melalui transmisi dari master ke siswanya secara rahasia. Jadi hanya diajarkan seorang master kepada siswanya. Namun kemudian ya, sutra ini disembunyikan menjadi sebuah harta karun yang tersimpan. Dan di kemudian hari, Maitripa yang merupakan guru dari Marpa, Mahasiddha Maitripa, melihat sebuah cahaya datang membelah sebuah stupa. Kemudian ketika beliau pergi ke stupa tersebut, beliau menemukan 2 teks. Ya, 2 teks ini ketika beliau temukan di sutra tersebut, pada saat yang sama Buddha Maitreya muncul di angkasa di hadapan Mahasiddha Maitripa dan memberikan transmisi panjangnya. Kemudian Mahasiddha Maitripa mengajarkan teks ini kepada siswanya sehingga muncullah 7 versi dan salah satunya tiba di Tibet. Jadi Jamgon Nodo Thaye yang mengatakan teks ini ya mengikuti komentar ya, atau disusun berdasarkan mengikuti Karmapa yang ketiga, yaitu Ranjung Dorje. Kemudian beberapa komentator dari pandangan Uttara Tantra ini ya, salah satunya Gampopa juga mengatakan bahwasannya salah satu dasar dari latihan Mahamudra adalah Uttara Tantra. Jadi ini merupakan dasar ataupun pondasi dari latihan meditasi Mahamudra. Kemudian karena alasan inilah ya, maka Rinpoche berpikir ini sangat penting untuk dipelajari ya, karena di zaman sekarang banyak sekali orang tertarik akan meditasi ya, dan ada sistem meditasi yang begitu mendalam, yang tertinggi, yang dapat membuat seseorang mencapai pencerahan dalam satu kehidupan seperti Jetsu Miralepa, di mana Rinpoche mengatakan banyak sekali praktisi ya yang mencapai pencerahan dari garis silsila ini, yaitu setelah mereka melakukan latihan Mahamudra. Jadi jika kita mempelajari latihan Mahamudra, meditasi dengan cara Mahamudra, maka sangatlah penting untuk mempelajari teks ini, karena Gampopa sudah menyampaikan di awal, ini merupakan latar belakang ataupun dasar ataupun pondasi dari latihan Mahamudra. Kemudian ini juga diajarkan oleh banyak sekali master-master hebat, dan di dalam pandangan Madhyamika, jadi Madhyamika memiliki 2 pandangan, yaitu kesunyataan tentang diri, tentang diri seseorang, dan kesunyataan tentang makhluk lain. Jadi dalam pandangan Madhyamika ini ya, sutra
utama ya, pandangan ini, kedua pandangan Madhyamika ini datang dari satu sutra utama, yaitu Uttara Tantra. Makanya pandangan ini menjadi sangat terkenal sekali ya, seperti dari Dopo Sangye, kemudian Taranatha, kemudian Wangchen Rangjiam, dan Karmapa yang ketiga. Jadi di sini adalah di buku ini mencakup segala kitab komentar. The teachings, the source or basis of background, I think, how to say. Today my English was very difficult. Anyway, background of the Mahamudra teachings is Uttara Tantra. Uttara Tantra has to be supposed Uttara Tantra. This is also one of my reason I thought is important to study this sutra. Generally, not many people interested in meditation, and among meditation, one of the system, meditational system, one of the most profound, highest level of meditation system that person make a person, one person can achieve through that meditational system, achieve enlightenment in a lifetime, such like Malari Bandita, and there are so many countless practitioners achieved enlightenment in this lineage. So nowadays also the people or many people practicing this Mahamudra, we're trying to practice, trying to learn and practice Mahamudra teachings, Mahamudra meditation. Yeah. So if we wanted to learn the Mahamudra meditation, and then so it's of course it's important to study this text, as Gambupa mentioned, the source of or kind of like a basis or background of the Mahamudra teachings, the text, the treatise or sutra for background of Mahamudra teachings is Uttara Tantra, as mentioned. So Gambupa, and there are also so taught by, I think, okay, anyway, so I'm not going to elaborate here. So many great masters taught, and also from here, because of these teachings, there in Madhyamika. Madhyamika, there are two different views of Madhyamika became in Tibet, especially something called empty of, generally emptiness, empty of self and empty of others. Yeah. This is the names of the philosophical names of the Madhyamika view. Yeah. So empty of mainly this view, empty others, empty of other. Yeah. Is this view is also coming from one of the main sutra or treatise is Uttara Tantra. This view is became as popular and well-known from like such a great master Dopo Sangye, and later Jana, Taranatha, and also Kunchen, Wangche Ramjam, and Third Karmapa, Rancho Doji, and many of the great masters hold that view. So here, this among all that different commentaries become commentators, and the commentaries become popular in all over Tibet during all that many hundreds of years. This here is more following. Okay, I think I just mentioned some random things. Now we're going to start
reading from a text. Kita akan mulai membaca ya teks ini dari halaman 96 atau 97, bisa kita lihat di buku. Kemudian kita akan membacakan beberapa halaman dari buku ini, kemudian kita akan mendiskusikannya secara mendetail. Jadi di hari ini dan hari Kamis kita akan melakukan kilas balik atau review dari 12 sesi yang ada di tahun lalu. Kita akan melakukan kilas balik secara singkat. Jadi bagi yang baru bergabung ya di sesi yang kali ini, mereka akan lebih mudah untuk memahaminya. But today and tomorrow we will try to recall, remember, and those who you newly join also will a little bit help for those the studies that we did last year. So text, the treatise, name of the treatise is Di teks ini disebut sebagai Mahayana Uttara Tantra Shastra. Di sini ditulis oleh Buddha Maitreya, dibawa ke alam manusia oleh Asanga, kemudian Jamgon Lodrotaye sebagai pengkomentar, kemudian terjemahan bahasa Inggris oleh Sudrim Gyatso Rinpoche yang saat ini tinggal di seputaran Baudhanath di Nepal. Dan ini teks ini yang merupakan kumpulan yang baru atau baru disusun, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris beberapa tahun yang lalu. English recently. In this special English version is based on Khenche Rinpoche Tsurim Gyatso. Still he lives somewhere in Baudhanath, right, in Nepal. Quite one of the great teachers of Gurju lineage. And so newly, I think the compiled and translated into English maybe some few years ago. Tathagata Garbha means Buddha nature. Okay, and then in Jamgo Jadi di kitab komentar yang ditulis oleh Jamgon Kongtrul Lodrotaye bisa kita baca di halaman awalnya yaitu 97 atau 96 di buku Bapak Ibu. Bisa kita lihat di situ ditulis chapter 1 Tathagata Garbha yang artinya merupakan bab pertama ya, Tathagata Garbha. Kemudian di bawahnya adalah introduction ataupun pendahuluan. Di bawah introduction di situ terdapat tulisan part 1, part 2 atau A atau B. Ini merupakan pengenalan di mana di zaman dulu ya ada sebuah aturan ketika seseorang menerjemahkan sebuah teks atau seorang penerjemah melakukan terjemahan ya, ada aturan di mana ketika teks tersebut yang diterjemahkan ya merupakan bagian dari Abhidharma, maka teks tersebut akan diawali penghormatan kepada Manjushri. Jika teks tersebut merupakan bagian dari Winaya, maka di sana akan dikatakan penghormatan kepada yang Maha Tahu. Di sini adalah Buddha. Kemudian ketika teks tersebut merupakan bagian dari sutra, maka di situ akan diawali dengan penghormatan kepada Buddha dan Bodhisattva. Jadi pada teks ini bisa kita lihat di halaman 97 dikatakan bahwasanya I bow down to all Buddhas and Bodhisattva, di mana ini artinya merupakan saya menghormat kepada para Buddha dan Bodhisattva. Artinya teks ini merupakan bagian dari Sutra Pitaka. The three baskets, among the three baskets particularly belong to the Sutra category. So Buddha's teachings. Jadi ajaran Buddha dari awal, pertengahan hingga akhir adalah bajik. Buddha mengajarkan berbagai banyak tingkatan ya, kemudian dengan makna beragam yaitu makna interpretif maupun makna definitif atau kebenaran abadi atau kebenaran mutlak. Jadi dari bagian awal ketika Buddha mencapai pencerahan, beliau telah menyampaikan hal ini secara singkat. Buddha mengatakan mendalam, melampaui elaborasi
ataupun uraian panjang, kemudian cahaya bercahaya, cahaya jelas, kilau bercahaya, kemudian fenomena yang tak tercipta telah kutemukan. Inilah sabda Buddha sesaat setelah beliau mencapai pencerahan, di mana ucapan ini atau ungkapan ini memberikan makna seluruh ajaran Buddha. Yang pertama, mendalam. Jadi mendalam adalah siklus pertama ajaran Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia, kemudian melampaui elaborasi ataupun melampaui uraian panjang. Di sini merupakan Prajnaparamita ataupun kesempurnaan kebijaksanaan yang merupakan siklus kedua dari ajaran Buddha. Kemudian kilau bercahaya, cahaya yang jelas, fenomena yang tak tercipta. Ini merupakan siklus terakhir dari ajaran Buddha, yaitu siklus ketiga. Ya, jadi Uttara Tantra ya menjelaskan makna definitif. Ya, jadi beberapa komentator mengatakan mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari ajaran siklus ketiga dari Sang Buddha, yaitu mengenai cahaya terang ataupun cahaya yang jelas, batin yang jelas bercahaya, fenomena yang tak tercipta. Ini adalah realita mutlak. Clear light, uncreated, that explains the third circle of Buddha's teachings. So this is here in Uttara Tantra is more explaining of this is a commentary of definitive meaning, and also some of commentators mentioned this is a particular commentary on Buddha's teachings of third circle, which is explains the definitive meaning of that clear light mind uncreated, clear light uncreated as a phenomena. That is what it means is definitive meaning, ultimate reality, definitive meaning is commentary. So first stanza. Jadi di ayat yang pertama bisa kita baca di sini di halaman 98 di paragraf terakhir yang dicetak hitam. Di sini dikatakan jika disingkat ya maka keseluruhan dari kitab komentar ini berisi 7 wajra poin. Yang pertama adalah Buddha, kedua adalah Dharma, ketiga adalah pesamuan agung atau Sangha, yang keempat adalah elemen, yang kelima adalah pencerahan, keenam adalah kualitas, dan yang terakhir ketujuh adalah aktivitas para Buddha. Jadi sudah disampaikan juga di bagian awal beberapa sutra ya. Jadi ini merupakan rangkuman dari beberapa sutra. Jadi masing-masing dari wajra poin diajarkan di sutra yang berbeda. Jadi kita akan lanjut membaca di halaman 98. Di sini dituliskan, jika secara ringkas ataupun singkat, maka keseluruhan dari kitab komentar ini dapat dijelaskan dengan 7 wajra poin. Istilah wajra dipergunakan karena sifatnya yang begitu berharga, yang terbuat dari materi yang tak terhancurkan. Ya, jadi ini merupakan subjek ya atau subjek yang sulit ditembus dengan cara pembelajaran maupun refleksi. Jadi poin yang pertama ya berisikan penjelasan-penjelasan tentang kebudayaan atau pencerahan sempurna yang merupakan hal yang harus dicapai. Ini adalah level mutlak, di mana ketika mencapai kebudayaan sempurna, seseorang mendapatkan 2 manfaat, yaitu manfaat untuk diri sendiri dan manfaat bagi makhluk lain. Pada wajra poin yang kedua dijelaskan tentang dharma yang mulia atau dharma yang agung. Di sini memiliki 2 karakteristik atau 2 kebenaran yang terbebas dari kemelekatan. Poin yang ketiga adalah sangga, yaitu yang agung, yang mulia, pasamuan mereka yang tidak jatuh pada samsara atau tidak jatuh kembali karena mereka telah mencapai 2 jenis kebijaksanaan primordial. Yang keempat menjelaskan tentang bentangan atau elemen dari makhluk yang pada dasarnya atau alaminya sudah murni. Jadi ini adalah apa yang harus direalisasi, di mana realisasinya merupakan cara
yang Buddha, Dharma, dan Sangha juga capai. Kemudian yang kelima, menjelaskan tentang pencerahan yang tak tertandingi yang merupakan esensi dari realisasi, yang merupakan kondisi di mana seluruh elemen telah dipurifikasi dari bentangan atau elemen ini ya telah dipurifikasi dari berbagai atau segala kekotoran batin tanpa ada sisa sedikit pun. Kemudian Wajra poin yang keenam menjelaskan tentang kualitas yang menemani atau yang didapatkan bersamaan ketika mencapai pencerahan agung, di mana ini merupakan atribut dari realisasi dan terdiri dari dua hasil, yaitu kebebasan dan pematangan yang sempurna. Kemudian pada akhirnya Wajra poin yang ketujuh menjelaskan tentang aktivitas Buddha, di mana aktivitas Buddha adalah spontan, tanpa celah, tanpa gangguan, ya tak terganggu. Di sini menjelaskan tentang kekuatan atau kemampuan dari kualitas yang berarti dapat menyebabkan orang lain atau makhluk lain juga mencapai realisasi. Many of those sutras, some of sutras names Kemudian di halaman 99, Bapak Ibu silakan baca di bagian bawah yang dicetak hitam, di mana stanza yang kedua ini atau ayat yang kedua ini menjelaskan tentang sutra-sutra yang menjadi referensi atau menyusun teks Uttara Tantra ini. Jadi di bagian cetak hitam itu ditulis menurut urutan di atas, di mana jika ini ditampilkan dalam urutan atau rangkaian yang sesuai, maka wajra-wajra poin ini harus diketahui mereka berasal dari sutra yang dimohon atau yang diminta oleh Raja Dharanishwara, di mana dari 7 wajra poin ini, 3 yang pertama merupakan bagian pengenalan. Kemudian 4 yang terakhir, ya, 4 wajra poin yang terakhir merupakan milik mereka yang mencapai pengertian dan sang pemenang. Sang pemenang di sini maksudnya adalah Buddha. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwasannya teks Uttara Tantra ini disusun dari berbagai sutra, 20-30 jumlahnya, dan pada bagian halaman 99 ini sang komentator menjelaskan mengenai asal ya atau referensi dari teks ini. Victorious one. Victorious one means Buddha. And here as three jewels, Buddha, Dhamma, Sangha. Akan memasuki 3 wajra poin yang pertama, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Bisa Bapak Ibu buka halaman 103. Di sini bagian yang dicetak hitam, Rinpoche mengatakan ini artinya adalah menjadi tak tercipta secara spontan muncul, kemudian tidak bergantung pada kondisi-kondisi, realisasinya tidak bergantung pada kondisi-kondisi yang berada di luar, kemudian memiliki pengetahuan, cinta kasih, welas asih, dan kemampuan. Kebudayaan memiliki, kualitas kebudayaan ini memiliki 2 manfaat. Jadi di bagian sebelumnya ya dikatakan kebudayaan memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang lain, di mana masing-masing ya manfaat untuk diri sendiri memiliki 3 bagian dan manfaat untuk orang lain ya memiliki 3 bagian, sehingga totalnya adalah 6. Di sini 3 permata Buddha, Dharma, dan Sangha diajarkan kepada kita untuk kita capai. Bagaimana? Yaitu dengan 4 wajra poin yang pertama. Jadi ini merupakan urutan ataupun ajaran yang diajarkan oleh Buddha kepada para praktisi untuk mencapai kebijaksanaan pencerahan hingga akhirnya mencapai atau menjadi Sangha. Jadi Sangha di sini ya merupakan mereka yang mencapai atau memiliki kebijaksanaan primordial, yaitu mencapai pencerahan agung, di mana memiliki kekuatan ya. Jadi Buddha memiliki 10 kekuatan yang unik ya. Jadi Rinpoche mengatakan mengenai hal ini kita tidak perlu harus jelas sekarang ya, karena nanti di bagian-bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetail tentang 10 kekuatan unik ini ya, akan dijelaskan di bagian atau di bab ke-6 ya. Jadi ini adalah kualitas-kualitas yang dimiliki oleh ia yang mencapai pencerahan agung.
Okay, so our studies is the Uttara Tantra Shastra, which Pembelajaran Utara Tantra atau sifat dasar kebudayaan ini menjelaskan tentang sifat dasar kebudayaan atau sifat alami yang kita miliki. Jadi ini berbicara tentang diri kita, sifat dasar kita yang sebenarnya ya. Jadi sifat dasar atau realita dari sifat dasar kita yang sebenarnya ini adalah tidak pernah berubah. Pada dasarnya dari awal sudah murni dan memiliki kualitas pencerahan. Ya, jadi kualitas pencerahan ini ya saat ini dihalangi oleh halangan-halangan mental. Oleh sebab itulah kita mengalami pengalaman-pengalaman ilusi, kita mengalami penderitaan dan menciptakan samsara. Namun, kabar baiknya adalah sifat dasar kita yang sebenarnya itu tidak pernah berubah. Jadi sekarang kita memerlukan ajaran Buddha. Kita perlu mengikuti ajaran Buddha, kemudian mempraktekkan ajaran Buddha, karena itu merupakan sebuah metode untuk melenyapkan halangan-halangan. Jika kita mampu, kita sukses dalam melenyapkan halangan-halangan yang meliputi ataupun menutupi sifat dasar kebudayaan kita, maka secara bertahap ya sifat dasar kita ini akan termurnikan hingga akhirnya nanti akan menjadi sepenuhnya murni dengan melakukan latihan atau praktek Dharma. Ketika itu berhasil, kita akan mencapai Dharmakaya. Dharmakaya adalah sifat dasar kita yang sebenarnya. Sifat Anda yang sebenarnya ini adalah sifat dasar kebudayaan, sifat dasar yang sebenarnya. Jadi sifat dasar ini memiliki banyak sekali sebutan ya, sifat dasar, sifat kebudayaan dan sebagainya. Jadi ini merupakan elemen ini merupakan sifat dasar kita yang sebenarnya. Ini adalah topik utama dari Utara Tantra. Namun karena halangan-halangan batin, kita mengalami penderitaan, kita menciptakan samsara ya, dan ini tidaklah secara substansial ada, tidak benar-benar ada. Namun karena kita terhalangi oleh halangan-halangan, maka kita mengalami pengalaman-pengalaman penderitaan dan samsara ini. Jadi Rinpoche mengatakan intinya adalah kita menderita, kita tidak suka penderitaan, dan pada secara alamiah kita menginginkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita memiliki sifat dasar kebudayaan ini. Ini adalah sifat dasar kita yang sebenarnya. Sifat dasar kita yang sebenarnya adalah kebahagiaan. Itulah sebabnya mengapa kita tidak menikmati yang namanya penderitaan. Jadi kilesa ya, atau kekotoran batin juga bukanlah sifat dasar kita yang sebenarnya. Jadi pencerahan yang seutuhnya adalah sifat dasar kita yang sebenarnya. Sekarang Buddha muncul, Buddha memberikan ajaran yaitu Dharma, kemudian nanti kita akan, Rinpoche mengatakan kita akan belajar secara mendetail ya tentang Buddha, Dharma dan Sangha ini. Kita akan terkejut. Selama ini kita berpikir, oh saya tahu ya, tapi di stanza atau di ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan tentang hal ini dan akan membantu kita untuk melenyapkan halangan-halangan ini. Ketika halangan-halangan ini dilenyapkan, maka kita akan secara bertahap termurnikan hingga kita menjadi sangga. Jadi Dharma terbagi menjadi dua, Dharma sebagai penghentian dan Dharma sebagai sang jalan. Jadi di ajaran Buddha di siklus pertama tentang 4 kebenaran mulia, di kebenaran mulia yang ketiga Buddha mengajarkan tentang lenyapnya penderitaan. Di kebenaran mulia yang keempat Buddha mengajarkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kedua aspek inilah adalah aspek Dharma. Kemudian Sangha adalah ia yang melatih, ia yang mencapai realisasi-realisasi. Jadi ketika mencapai realisasi maka menjadi sangga ya, disebut sebagai sangga yang artinya mencapai pencerahan sempurna. Jadi kalau kita tidak memiliki ya, jadi sebenarnya Buddha sifat dasar kebudayaan ini atau sifat alami ini bukan masalah kita punya atau tidak ya, tapi sifat dasar ini adalah kita adalah sifat dasar kebudayaan ini. Ya, jadi kalau kita bukanlah sifat dasar kebudayaan ini, kita bukanlah Buddha ya pada awalnya, kita tidak kita bukanlah sifat dasar
bukanlah sifat dasar kebudayaan ini, maka tidak peduli seberapa besar daya upaya yang kita berikan, kita tidak akan mungkin mencapai pencerahan. Dan kalau kita bukanlah sifat dasar kebudayaan ini, ya, kita juga tidak akan keberatan tentang penderitaan yang kita alami, ya. Namun karena sifat dasar kebudayaan ini adalah sifat dasar kita yang sebenarnya, makanya kita bisa tercerahkan, kita bisa memurnikannya, kita bisa melenyapkan halangan-halangannya dan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian apa itu pencerahan? Ya, nanti di chapter ataupun di bab selanjutnya akan dijelaskan. Jadi ketika mencapai pencerahan, ya, ada 8 aspek, ya, atau 8 kekuatan spesial, ya, 18 kualitas kekuatan. Ya, jadi ketika Buddha mencapai kebudayaan, ketika seseorang mencapai kebudayaan, mereka akan mendapatkan 2 kaya atau 2 tubuh. Yang pertama adalah rupa kaya, ya, dan yang kedua adalah dharma kaya. Jadi dari kualitas-kualitas tersebut, ya, bukan hanya memiliki kualitas-kualitas itu, tapi juga memiliki kemampuan untuk menolong makhluk lain, sehingga makhluk lain juga bisa mengenali sifat dasarnya dan hingga akhirnya mencapai kebudayaan. Jadi saat ini, ya, mereka dihalangi oleh noda-noda, yaitu halangan-halangan batin, ya. Jadi ketika kita tercerahkan, ketika sifat dasar kebudayaan ini bisa kita realisasi, tercerahkan, maka artinya kita terbebas dari halangan-halangan batin. Kita terbebas dari segala halangan dan kita mencapai memiliki 18 kekuatan yang spesifik ini, sehingga kekuatan ini bisa kita pergunakan untuk menolong makhluk lain. Jadi ketika halangan-halangan ini lenyap, artinya kita terbebas dari samsara, kemudian kita akan memiliki aktivitas-aktivitas Buddha, yang nanti aktivitas Buddha ini akan dibahas di bab yang terakhir. Nah, kemudian yang pertama adalah 3 Wajra poin pertama adalah tentang Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha, siapa itu Buddha? Buddha adalah ia yang mencapai 2 manfaat, yaitu manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk diri sendiri terbagi menjadi 3, dan manfaat untuk orang lain terbagi lagi menjadi 3. Apa yang disebut sebagai manfaat? Manfaat di sini adalah mencapai kebahagiaan abadi, kebebasan untuk diri sendiri, dan mampu membebaskan makhluk lain. Jadi ketika kedua manfaat ini, ya, 2 manfaat ini terbagi menjadi manfaat untuk diri sendiri yang mempunyai 3 poin, kemudian manfaat untuk orang lain ada 3 poin lagi. Jadi 3 ditambah 3 maka ada 6 poin. Kadang-kadang aspek ini dikatakan memiliki 2, 6 atau 8 poin. Jadi ketika kita mencapai, ya, atau Anda mencapai kebudayaan, artinya Anda terbebas dari halangan-halangan, Anda tak tercipta. Jadi jika Buddha tidak memiliki pengetahuan, ya, hanya memiliki welas asih, ya, maka ini tidak dapat menolong makhluk lain. Kemudian jika ia hanya memiliki welas asih, tidak memiliki pengetahuan, tidak bisa menolong orang lain, hanya punya pengetahuan, tidak punya welas asih, juga tidak bisa memberi bantuan kepada orang lain, memiliki pengetahuan, memiliki welas asih, tapi tidak memiliki kemampuan, maka juga tidak dapat memberikan manfaat kepada makhluk lain. Jadi kita sering mengatakan, saya ingin mencapai kebudayaan, semoga saya mencapai kebudayaan demi memberikan manfaat kepada makhluk lain. Kenapa kita mengatakan hal demikian? Karena Rinpoche mengatakan, tanpa mencapai kebudayaan terlebih dahulu, maka kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Kita tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepada makhluk lain. Jadi ketika kita ingin memberikan manfaat kepada makhluk lain, maka hal pertama yang terlebih dahulu harus kita lakukan adalah mencapai kebudayaan. Buddha nature, so all other sentient beings to be free from obscuration. When it is removed, then which means samsara is removed, samsara is free from samsara, and then achieved enlightenment. That part is called activities, right? Last chapter. So these are the 7 Vajra points.
among the 7 Vajra points just explained above. Now, first is the 3 points, Buddha, Dhamma, Sangha. And now is what is Buddha? So is mainly here explained in Buddha is Buddha. Buddha means one who achieved power to benefit oneself and benefit others. 2 benefits. Oneself, complete benefit of benefit means achieve lasting happiness and freedom for oneself, and also that can offer or can how to say liberate other sentient beings as well. Two benefits, and that is each is here explained also qualities. Each has what's it? Three, and 6 or 8 different points that are explained here briefly. What is Buddha? Page 103. Here, if we read here, it explains those qualities of Buddha. The qualities, 6 or 8 qualities of Buddha. Dikatakan pada manfaat untuk diri sendiri, di sini dikatakan tanpa diciptakan secara spontan hadir dan tanpa bergantung, ya, atau realisasinya adalah tanpa bergantung dengan hal-hal yang berada di luar. Jadi Buddha mencapai kebudaan bukan bergantung pada orang lain atau pada sebab dan kondisi, namun realisasi yang dicapai oleh Buddha adalah melalui daya upaya sendiri, realisasi dari dirinya sendiri, tidak bergantung pada kondisi atau makhluk lain. Inilah yang disebut sebagai realisasi mandiri atau realisasi yang muncul dengan sendirinya. Jadi sama seperti makhluk lain, ya. Jadi Buddha, ya, bukan mencapai kebudaan karena, ya, Sakyamuni Buddha bukan mencapai kebudaan karena diajarkan oleh orang lain atau disuruh oleh orang lain. Namun ini merupakan realisasi yang dicapai dengan sendirinya. Self-aware means realization of realizing true nature of self. Yeah, so self-aware. It has the quality of not being realized due to extraneous conditions. These are the 3 qualities. I think that it's the benefit of self. And since Buddha possessed these 3 qualities, he has a quality of knowledge. Since he leads the other beings to also attain this knowledge, he has the quality of a greater compassion and love. Since he brings about the relinquishment of the causes of the suffering of all other beings, thereby eradicating the suffering that is the fruit of these causes, he has the quality of the being endowed with the ability. So next is knowledge, and then what is the love and love, Ability. Knowledge, love, and ability. Yeah, Buddha has these 3 qualities, so there's a benefiting others. If Buddha doesn't have this one of these qualities, they cannot benefit. If Buddha doesn't have knowledge, then doesn't matter then how much unconditional love Buddha has, cannot liberate sentient beings. If Buddha has knowledge, but Buddha doesn't have unconditional love, compassion to sentient beings, also doesn't work, only knowledge. But if Buddha has knowledge and love, but the ability, last one, ability,
is Buddha's ability is infinite, unimaginable, infinite. If it doesn't have that one, then also cannot benefit sentient beings. And that's why when we say Bodhisattva, I wanted to achieve Buddhahood for benefiting sentient beings. And some people think, why are you waiting for achieving Buddhahood? Why you just don't benefit right now? Because right now you don't have knowledge, you don't have also love, unconditional love. You don't have ability also, you cannot do it. But anyway, these first three is, first Buddha is, qualities of Buddha is two. Benefit self and benefit for others. Benefit self is by, Buddha is uncreated, Buddha is spontaneous, and then, what is that? Another one is spontaneous, uncreated, and then realization, yeah. Okay. Yeah, Buddha is become Buddha, not causes and condition, or not something, not depending on something else, others. Self, oneself is realize the true nature of oneself by oneself. And that is what it means. It's extraneous conditions, not due to extraneous conditions, not due to any other conditions, but as the self-realization. Realization is due to oneself is realized, oneself is achieved enlightenment. Same like Shakyamuni Buddha achieved enlightenment under the Bodhi tree is not because somebody taught him to achieve enlightenment in that way. If we are wondering that what is uncreated, spontaneous, and so on, then you can read, continue the following verse and commentary, and this later you can do as a homework. You can read, continue, and clear explains what means uncreated, and then the following verse explains very clear, luckily. So the Dhamma, Dhamma. Now let's go into Dhamma. Dhamma also, what is Dhamma? And then, Kemudian kita akan memasuki wajra poin yang kedua, yaitu Dharma. Bisa dibaca di teks di halaman 106. Di sini dikatakan, tak terbayangkan, terbebas dari dua selubung, yaitu selubung kognitif dan selubung kilesa, kekotoran batin, dan terbebas dari bentuk-bentuk pikiran, murni, jelas, dan memiliki obat penangkal. Di sini terbebas dari kemelekatan dan membebaskan diri dari kemelekatan. Ini adalah Dharma dengan ciri, yaitu dua kebenaran. Jadi di sini ya, di bagian pendahuluan yang disebut sebagai Dharma yang mulia atau Dharma yang agung, Dharma yang langka, ditunjukkan dengan memiliki 6 atau 8 kualitas. Di sini ke-6 kualitas ini ya awalnya terbagi menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu Dharma sebagai penghentian dan Dharma sebagai sang jalan, di mana Dharma sebagai penghentian memiliki 3 bagian dan Dharma sebagai sang jalan memiliki 3 bagian. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Di sini dikatakan 3 yang pertama yaitu tak terbayangkan, tidak dapat digenggam, tidak dapat dipahami melalui pengertian konseptual. Kemudian dia bebas dari 2 selubung, yaitu selubung karma dan selubung racun mental. Kemudian ia bebas dari sebab, yaitu sebabnya adalah aktivitas batin yang tidak tepat. Jadi aktivitas batin yang tidak tepat atau tidak layak ini yang dimaksud adalah batin yang dipenuhi oleh kekeliruan, kebodohan. Jadi Rinpoche mengatakan di sini, pada satu waktu ya, ketika kita akan marah, kita akan membenci, kita mengalami keserakahan, 1 detik sebelum itu muncul, ini adalah disebabkan oleh kekeliruan atau kebodohan batin kita.
Karena kebodohan atau kekeliruan batin inilah ini menggiring kita untuk menciptakan kemarahan, kemelekatan, rasa angkuh, kemudian rasa iri hati. Kemudian kita lanjut membaca di 3 bagian terakhir. Ini disampaikan bahwasanya dharma secara nyata adalah murni, ya, karena ia terbebas dari kekotoran batin yang menghalangi esensinya untuk bisa dipurifikasi. Kemudian ini jelas, ya, ini menerangi seluruh fenomena dan ini memiliki penangkal atau menghalangi 3 racun untuk muncul. Jadi dikatakan dharma ini, ya, murni diibaratkan seperti matahari. Matahari memiliki kejelasan, kemurnian, kemudian kejernihan. Matahari ini menerangi, kemudian menghancurkan kegelapan, ya, sama seperti dharma. Dharma menghancurkan seluruh halangan, ya. Jadi inilah yang dimaksud sebagai 6 atau 8 dan kita bisa baca di kitab komentar. Inappropriate conceptual activity, Dharma is free from. That in Tibetan is Sulshi Mai Bije. Actually, that is the Sulshi Mai Bije. That is a kind of ignorance mind. That our attitude, the way we have an attitude first to get angry or to attachment or get jealous or get pride or anything. First 1 second is there's an attitude, right? That attitude is has a strong sense of ignorance, not understanding reality. So then that leads us to eventually then become creates anger or the clinging attachment or jealous and pride and so on. Yeah, that is that in appropriate mind, that is also anyway ignorance. So here that is third, because which improper conceptual activity, and then the later 3 consist of the fact that is pure. Dhamma is pure. Its example is giving us like sun. Sun is pure since the pure, and since the defilement that obscured the sense of the having been purified. It is clear since it eliminates all phenomena, and it's plays the part of the very antidote that contrasts the 3 poisons. Says the sun is sun has a sense of purity and the clarity, and then its essences have been awesome. It is a clear sense of illuminating, and also it destroys the darkness. Similarly, like the Dharma is pure and illuminating, and it has a sense of destroying or eliminating the obscurations and the klesha and so on. These are the 6 qualities, and then or 6 or 8 you can read on the commentary, I think. And then the Sangha as well. Sangha is a page on 109. Is the assembly of those who have understanding. They do not fall back to the quality. Also, Sangha is shown as having 2 qualities. I try to start. I try to finish, but I think I cannot finish. I must stop here. Some of you have to walk. I think tomorrow is not normal liburan holiday. I have to work day. So I should stop here. Oh, thank you. So you can you have whenever you have a time at home, please read those you
Jadi Rinpoche mengatakan kita akan melanjutkan pembelajaran ini di hari Kamis. Ya, jadi nanti hari ini dan hari Kamis kita melakukan review atau kilas balik 12 pertemuan di tahun lalu. Dan Rinpoche berharap ya kita bisa membaca kitab komentar ya ataupun buku yang kita miliki saat ini. Jadi jika kita membaca kemudian kita tidak mengerti pada paragraf pertama, maka teruslah melanjutkan membaca karena di paragraf selanjutnya akan dijelaskan secara mendetail. Kemudian mungkin ketika kita membaca akan timbul pertanyaan, atau kita menganggap saya tidak mengerti. Tapi teruslah membaca ya karena ini adalah metode pengajaran ya. Di sini buku ini memiliki metode pengajaran yang unik di mana paragraf pertama hanya menjelaskan secara singkat, namun di paragraf selanjutnya adalah penjelasan yang lebih mendetail. Jadi teruslah membaca. Dan Rinpoche mengatakan beliau tidak berharap semua akan menjadi jelas dalam satu pembelajaran. Namun jika kita melakukan pembelajaran, maka kita akan mendapatkan pengetahuan dan kita akan lebih termotivasi dan lebih bersemangat. Jadi pertama kita hanya mencoba memahami secara gamblang atau secara garis besar ya apa itu Buddha, Dharma dan Sangha, kemudian mengapa saya harus mencapai pencerahan, kemudian setelah kita mempelajari itu semua kita akan mempelajari atau kita akan membangkitkan inspirasi, kita akan terinspirasi untuk mencapai kebudayaan. Kita akan tertarik pada latihan-latihan, hidup akan menjadi begitu bermakna, dan kita akan bisa mendapatkan hasil dari latihan Dharma dengan jauh lebih mudah. Jadi inilah manfaat dari pembelajaran sastra ini. Jadi ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Seperti yang sudah disampaikan, sastra ini berisikan komentar dari 20 hingga 30 sutra. Buddhahood and the sincere, more sincere and authentic, interest in practicing Dharma. And if that happens, then of course, their life become meaningful, and in our life, then Dhamma practice, and then also get the result of Dhamma is easier, not difficult. So, which means benefits of studying this Shastra is it's how to say, very so much great benefits there. Of course, actually, no need to mention this is a commentary of so many sutras, 20-30 sutras of Buddha. Okay, our next is on Thursday. We will talk about. Di hari Kamis nanti kita akan membahas tentang elemen secara singkat ya. Jadi bagian elemen ini sebenarnya sangat panjang sekali, tapi kita tidak akan membahasnya secara merinci. Kita hanya akan melakukan kilas balik secara singkat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah mempelajari bagian ini, silakan membaca ya. And now actually we have many great translators, like Erika and there's Henry Avin, many of them. Maybe they can translate all commentary soon. Yeah. So today's finish. Usually is I think Henry has some announcement or something like that. Today is already. I took too much time, and then later we will also make some of the announcements about our studies and all that. Thank you very much. So today we should conclude here and do the dedications. Thank you very much. Sorry for keeping you too long. And next time I hope it will be easier and more interesting next Thursday. And after that we start a whole new studies from continue left over from last year, which is another 3 Vajra points.